Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa fillah, saudara-saudaraku yang baik, yang insya Allah semuanya disehatkan, diselamatkan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi di Areza Podcast. Semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada podcast saat ini kedatangan seorang artis sinetron ya yang sudah melanglang buana di perfilman dan sinetron dari umur 19 tahun. Sekarang umurnya udah hampir 40 katanya. Namanya Lisda Oksaris, tapi nggak tahu nama aslinya siapa ya, orang Sunda ya. Dan mudah-mudahan di acara podcast ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Dan jangan lupa siapa yang like, share, and subscribe di acara Areza Podcast ini, insya Allah nanti kalau ada kelebihan rezekinya kita akan berbagi dengan fakir miskin, anak-anak yang lebih susah di antara kita, orang-orang lebih susah, dan anak yatim piatu. Mudah-mudahan ini juga jadi manfaat buat kita semua. Mungkin tidak lama mau menyapa langsung yang namanya artis Lisda Oksaris. Oksaris bukan nama lahnya. Assalamualaikum Teh Lisda. Alhamdulillah, nuhun, terima kasih sudah hadir di Areza Podcast ya. Sama-sama. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku maha sehat. Sehat, alhamdulillah damang pangesto. Alhamdulillah. Karena kita sudah prokes, kita sudah swab dan kita sudah menjaga jarak. Alangkah baiknya kita ngobrolnya lebih enak lagi, kita buka masker ya, Teh Lisda ya. Ya. Boleh. Alhamdulillah. Teh. Iya, Teh Lisda Oksaris, nama asli teh nama Oksalis pakai L. Iya. Ya, gitu. Itu nama aslinya siapa sebenarnya? Nama asli Lisda Oktavianti. Oktavianti. Siapa Iya. yang ngasih nama Oksalis teh? Oksalis itu jadi asal katanya tuh itu nama bunga di Jerman. Oh. Jadi waktu itu punya teman SD, namanya kok Oksalis gitu, kayaknya bagus gitu dan unik gitu. Oh. Sebenarnya cuma iseng-iseng aja sih. Yang ngasih nama Lisda sendiri? Iya. Oh, biasa ada director, ada sutradara, apa ganti nama enggak ya? Enggak, itu iseng-iseng aja di sosmed tuh, biar nggak ditahuin orang gitu. Iya. Ganti nama gitu. Yang katanya malah terkenalnya malah itu. Alhamdulillah. Ini jadi kan buat teman SD, punten namanya dipakai. Luar biasa. Jadi ingat reunian kayak lah sama teman-teman SD. Teh Lisda Iya. ini katanya main sinetron dari umur belia ya. Umur berapa sih? 19 tahun. 19 tahun. Dulu meranin apa? Dulu awal-awal tuh jadi figuran. Figuran. Figuran dulu sekolah. Sebenarnya sih dari umur 18 tahun pas lulus sekolah. Jadi aku cita-cita polwan. Sekolah di mana? Sekolah di sekolahan. Di Cianjur atau di Jakarta? Di Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Jakarta. Berarti lahirnya di Cianjur? Bukan? Lahir di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi Cianjur orang tuh tua? mama aja. Mama, papa? Ayah Ciamis. Ciamis. Berarti USA-nya? USA. Orang Sunda asli. Teh, nih Ya. perjalanan Teh nih dari Teh Lisda nih di Jakarta. Berarti sekolah SD di mana? SD di Condet. Condet. Ya. SMP? SMP Condet juga. Condet SMA? Condet juga. Oh iya, anak Condetnya. Banyak teman-teman pada habaib di situ ya. Oh, iya. Termasuk Ahadi, kakak saya juga sama Cece Kirani di situ juga, daerah Masya Condet ya. Allah. Di Gedong. Nah, Teh Lisda pertama main figuran itu didukung sama orang tua atau memang ada talented sendiri pingin jadi pemain film atau pemain sinetron, gimana sih Awalnya aku tuh cita-cita jadi polwan, Jadi polwan. Luar biasa. Jadi lulus sekolah, terus aku karena cita-cita jadi polwan, aku daftar sendiri itu ke Komdak. Padahal sosoknya udah tinggi, udah pas sebenarnya ya. Iya. Terus. Daftar sendiri, mama sama ayah nggak tahu kalau aku daftar. Itu daftar terus panggilan subuh berangkat. Setelah selesai aku kuliah di perhotelan. Habis itu tetangga ada yang buka agensi buat sinetron, gitu, iklan, figuran gitu. Coba-coba kayak gitu. Pas udah coba-coba, tapi
kok enak gitu suasananya, walaupun jadi figuran itu kan callingannya tuh dari pagi ketemu pagi lagi, dan bayarannya tuh nggak seberapa, cuman enak aja gitu ngejalaninnya. Jadi sebenarnya cita-citaku tuh jadi polwan. Nah, hebat ya. Luar biasa. Terus udah jadi cita-cita jadi polwan, jadi terus aku daftar sendiri ke Komdak gitu. Tanpa tahu mama sama ayah, nggak tahu? Nggak tahu. Jadi aku daftar sendiri, tapi pas sudah dipanggil baru aku kasih tahu sama mama sama ayah. Nah udah gitu aku habis selesai tes itu tes dulu, berdaftar dulu. Langsung tes. Tes dulu, selesai tes aku kuliah, habis kuliah terus ada tetangga jadi buka agensi gitu, ditawarin aku. Agensi buat artis gitu? Buat sinetron, iklan gitu, apa aja, video klip. Iseng juga? Iseng. Jadi apa aja lah aku jalanin gitu. Walaupun figuran itu honornya tuh nggak seberapa, tapi callingan dari pagi ketemu pagi, cuman aku ngejalaninnya happy aja. Happy. Banyak temen, banyak orang kenalan baru. Apalagi aku orangnya supel. Jadi supel tuh naon sih? Orang kemana-mana baik kayaknya. Masuk aja lah pokoknya. Aku orangnya supel, jadi beda bisa nih supel. pengen tahu gitu. Pengen tahu banget gitu. Ini gimana sih cara casting kemana gitu? Aku deketin krunya. Kamu datang aja ke sini, datang aja ke sini. Akhirnya aku datengin sendiri. Alhamdulillah waktu itu zamannya TPI, aku dapet langsung peran utama. Peran utama? Iya, jadi figuran itu cuma berapa bulan lah. Gitu. Berarti peran utama apa pertama kali sinetron tuh? Judulnya lupa, FTV pokoknya di FTV ya, itu waktu di FTV ya. TV Misteri di TPI. TV Misteri. TV Misteri. Film horor berarti. Film horor. Jadi apa waktu itu, inget nggak? Lupa, soalnya ada beberapa judul. Iyalah, berarti umur 19 itu ya? Umur 19. Terus habis itu? Ya udah, habis itu aku kan sering di FTV gitu, terus ditawarin Kolosal. Oh, film Kolosal. Pertama itu Angling Dharma. Angling Dharma ikutan juga, Telisda. Luar biasa. Itu kan strippingnya luar biasa ya? Iya, dari Genta Buana. Nah, karena aku waktu itu sombong, jadi sombongnya. Iya, merasakan. Nah, ini benar ya kayaknya. Kalau supel nggak tahu ya, kalau sombong ya. Enggak bercandanya, tehnya. Terus. Jangan sombong ya. Nggak mau, Kolosal capek gitu. Udah bajunya begitu, berat, konde-konde gitu kan. Udah gitu di hutan, banyak nyamuk. Cuman pas dilihat nominal aku lumayan gitu. Ya udah coba. Itu berapa? Ingat nggak berapa episode waktu itu? Ratusan juga ya? Ratusan, tapi enaknya tuh PH kita tuh dikontraknya bulanan, jadi kayak gajian. Oh, alhamdulillah. Jadi kayak kerja biasa aja gitu. Jadi kayak gajian biasa. Jadi walaupun kita 1 bulan berapa judul nggak ngaruh. Oh, alhamdulillah. Iya. Kayak gitu. Merasakan itu ya. Cuman enaknya tuh di sana, misalkan kontrak paling sedikit itu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu per bulannya berapa, itu di DP-in 10%. 10% kita mau ambil rumah atau mobil atau juga uang cash kayak gitu. Ya alhamdulillah buat nabung-nabung di sana. Ada ya, alhamdulillah. Nah, perjalanan terus akhirnya didukung. Ini polwan kemana sih, Nak? Polwan nggak jadi akhirnya. Padahal udah dites. Udah tes. Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk. Oh, nggak masuk. Cuman kata mama, kata ayah juga tahun depan coba lagi. Nggak mau karena udah keenakan. Iya. Itu jadi polwan. Akhirnya jadi polwan artisnya. Nah, terus menghadapi kan sesuatu yang menyenangkan, kata Telisda tadi ya. Suatu happy ya kan, walaupun capek happy gitu kan. Mungkin dapat uangnya juga ya kan. Nah, perjalanan ini terus akhirnya menguatkan kan. Sombongnya keterusan tuh sih? Sombongnya ya nggak tahu ya, kalau saya bilang mas sekarang enggak gitu. Cuman kan orang yang menilai kan nggak tahu. Iya. Terus yang paling berkesan main sinetron yang bisa mengubah seorang Lisda Oktalis ini apa sih? Yang bisa mengubah sebenarnya sih. Sekarang kan udah hijab nih. Berapa lama udah hijab? Dari 2019. Berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Apa gara-gara ada pandemi atau enggak?
Enggak, itu gara-gara pas umroh sih. Pas umroh. Alhamdulillah umroh 2 kali gratis semua. Dari film itu tadi? Enggak. Oh, bukan dari nabung. Oh, ada Dari yang teman-teman aja, ada yang Alhamdulillah. berangkatin. Oke, nanti dapat bonus dari main film, main sinetron, dapat bonusnya umroh enggak kan? Enggak. Berarti Itu masih jadi- banyak orang-orang baik sama Telisda ya? Alhamdulillah Digratisin. makanya. Dan itu dalam 1 tahun lagi ya. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. 2 kali umroh? 2 kali umroh, gratis Terus pula. Gratis pula, alhamdulillah. Terus di situ merasakan apa kok bisa langsung seorang Lisda, oh Talis ini bisa mau berhijab dan bahasanya mau berhijrah lah, bahasanya mau berupaya belajar menjadi baik lagi, menjadi benar lagi, walaupun belum bilang kemarin nggak benar ya, tapi minimal menyempurnakan lah, Tapi menyempurnakan memang ibadah. kemarin memang nggak bener, aduh kita tuh benernya hobi clubbing, hobi ya kenakalan remaja lah. Iya, remaja pada nggak sekolotnya. Iya. Nah di situ dapat momen pas pulang umroh. Pas umroh. Gimana jadi- sih, boleh cerita dikit nggak? Jadi awalnya tuh memang aku pakai hijab itu tahun 2015 sempat, tapi kayak jalanan puncak buka tutup. Oh, jalanan puncak buka tutup, keren juga bahasanya, jalan buka tutup jalanan puncak. Jalan puncak sering dibuka Iya, tutup. sukanya ganjil genap. terus teh. Jadi aku pas syuting aku buka, selesai syuting pakai lagi lagi. gitu. Tapi pas terakhir dapat sahur sepuh itu yang bener-bener main-main kolosal ya. main kolosal. Angling Dharma, sahur sepuhnya. Ya seadanya yang ngoling aja. Oh iya. Memang cocok buat main kolosal kayaknya ya. Terus teh, terus. Jadi pas dapat sahur sepuh aku pakai kemben. Oh iya. Cuman kan- bener-bener kelihatan banget dong yang kemben Jadi mah, ya. memutuskan ya udahlah daripada begini buka aja dulu gitu. Nanti kalau misalkan insya Allah dapat hidayah lagi baru benar-benar pakai Jadi total. hidayah tuh kumah hidayah bener. Dan alhamdulillah pas umroh itu umroh pertama belum dapat hidayah tuh Iya, pas iya. umroh kedua jadi cuman bilang Kontrak masih sama sahur sepuh itu waktu pas mau enggak, hijab? udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai. Dan itu juga nggak tayang. Oh, nggak tayang Nggak akhirnya? tayang. Karena pandemi ini juga kali? Enggak, itu juga. udah lama. Oh, udah lama ya? 2015 mah ya? 2015-an, 2016 lah. Berarti dijaga sama Allah ya, belum tayang-tayang ya, Iya, Bang. pakai kemben. Iya, terus deh. Jadi waktu umroh kedua itu Apa sih dapat di sana? Apa pas nyampe ke Jakarta? Gimana sih teh? pertama dapat di sana. Gimana? Ya Allah, cuman berdoa ya Allah. Kalau misalkan saya memang nyaman pakai hijab, nggak kepanasan segala macam. Waktu itu di sana tuh lagi panas banget, Panas banget, di ya. di Mekah Di tuh. Mekah ya. Jadi tolong bikin hati saya adem dan nyaman gitu. Ternyata bener, nggak ngerasa kepanasan sama sekali. Terus Alhamdulillah. enak aja gitu bawaannya. Udah gitu, terus kan mikir nanti rezeki gimana? Secara saya dapat peran itu jahat mulu. Wanita seksi, Iya, wanita penghibur kayak gitu Iya, kan. iya, Cuma iya. mikir rezeki gimana ya? Ya nggak tahu, pas pulang dari sana mungkin dapat jawaban. Jadi simple gini pas itu kan pas bulan puasa aku ke makam mama di Cianjur. Iya. Jadi pulang dari sana lewat puncak itu kan macet. Aku berhenti di tempat kita mau pada makan tuh keluarga. Aku udah berhenti. Terus udahlah di depan aja. Jalan lagi ke depan, berhenti lagi. Itu sampai 3 kali berhenti nggak jadi. Sampai udah lagi macet gitu. Itu kayaknya tuh ada tempat makan, padahal cuman pecel ayam biasa Iya, yang iya. pinggir jalan dan kayaknya sepi. Iya. Akhirnya kita putar balik tuh. Kita putar balik terus sambil makan mikir, oh iya ya, rezeki ada yang ngatur. Aduh, aku sedih. Ya nggak apa-apa. Rezeki kita emang udah ada ngatur ya, walaupun tempat-tempat terpelosok ada yang datang. Ya itu dia, jadi aku Terus, berpikir, udah lu nggak usah takut akan rezeki gitu. Rezeki Allah yang ngatur. Aduh, mereka tisu. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Jadi berpikir, jangan takut sama rezeki lah gitu. Rezeki Allah yang ngatur. Ini buktinya tempat makan sepi. Kita udah berhenti 3 kali kok, tapi tiba-tiba kesini Benar, gitu. benar. Dan alhamdulillah itu tempat makan enak ternyata. Alhamdulillah. Sambelnya tuh luar biasa. Habis dari situ kita pas makan di situ rame ternyata yang datang. Selama rame, alhamdulillah. Ya gitu aja, simple tapi ngena. Dapat jawabannya dari Allah kayak Iya. gitu ya, luar Masya biasa. Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang beriman itu mendapatkan petunjuk dari Allah melalui hatinya.
gitu loh, dan ditunjukkan langsung dibuktikan sama Allah, nyampe ke hati kita kan gitu loh. Dari situ udah mulai yakin lah ceritanya nih Telisda nih setelah berhijab itu ya. Di situ kemudian ada tawaran-tawaran lagi sinetron atau FTV segala macam. Alhamdulillah ada, karena aku langsung bilang sama orang-orang PH tuh, sekarang gue udah berhijab ya, sekarang udah gue berhijab ya gitu. Terus alhamdulillah pada bilang gitu, tetap aja alhamdulillah dapat callingan. Cuman sekarang FTV gitu. FTV sering ya sekarang ya. Sering. Terakhir FTV ini sekarang kemarin terakhir Jodoh Wasiat Bapak. Jodoh Wasiat Bapak. Iya. Udah tayang? Udah udah tayang. Ya? Kan dia kan setiap hari tayang. Jadi pemainnya beda-beda setiap hari. Gitu. Ya, alhamdulillah. Udah keluarga ya Teh Lisda? Alhamdulillah udah, tapi udah pisah lagi. Oh, udah pisah lagi. Putra putri berapa anak? Putra hiji. Oh, hiji. Alhamdulillah. Umur seberapa? Umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Alhamdulillah. Udah ada calonnya lagi? Belum. Oh, belum. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik, yang terbaik dari Allah ya. Amin, gitu. amin ya Allah. Sekarang kan berarti kan single parents, berarti kan ngurusin anak yang 10 tahun nih ya. Iya. Ikut sama Telisda ya anaknya. Ikut aku. Ya. Nah, momen-momen seperti ini bagi Telisda nih, banyak gak sih yang dirasakan pertolongan Allah bagi Telisda ya pada saat mungkin saat-saat ini orang pandemi pada susah ya kan, pada terjun payung lah, pada susah semua. Telisda ini merasakan di balik musibah ini banyak kebaikan Allah, pertolongan Allah, mengalami itu nggak sih? Mengalami sih sebenarnya, apalagi kan waktu awal-awal pandemi itu syuting itu dikurangin, banyak dikurangin. Cuman alhamdulillahnya ada waktu itu ada kerjaan juga sama teman gitu. Ada di luar dari film, di luar dari sinetron? Iya, IO gitu. Ikutan ya, Telisda ya? Pengadaan barang. Oh, alhamdulillah. Jadi pokoknya disibukkan dengan itu sekarang. Iya. Di balik-balik musibah, tapi ada aja rezekinya Allah tentukan ya. Nah, jadi keinginan Telisda sekarang apa sih sekarang? Keinginannya mencari keridhaan Allah. Amin ya Allah. Ibtighai mardhatillah itu memang paling puncak yang tertinggi memang. Iya. Ya, ibtighai mardhatillah, mengharap dan mencari ridho Allah. Karena kalau sudah ridho Allah sampai kepada kita, jalan hidup kita ini akan dimudahkan, diselamatkan dan terus ditolong sama Allah Teh. Amin. Ya. Telisda kalau udah hijab begini, sekarang mempelajari ilmu-ilmu agama atau ada ikutan kajian, ikutan majelis? Sering ikut kajian-kajian, terus juga sering sekarang dekat sama ustadz-ustadz, maksudnya alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Jadi minta masukan buat nambah-nambah ilmu agama ya. Iya. Nah, sekarang nih ayah masih ada. Ayah udah meninggal juga baru kemarin. Oh, mama juga udah nggak ada ya. Berarti yatim piatu sekarang yatim piatu. Iya, mudah-mudahan diberikan banyak kebaikan sama Allah. Amin, terus dikuatkan Telisdanya menjalani hidup dan kehidupan, apalagi sekarang lagi ngurus anak 10 tahun ya kan? Iya. Gitu. Tadi itu putra putri sih? Putranya berarti mudah-mudahan tinggal di mana sekarang? Cibubur. Baik. Nah, sekarang Telisda ikut kajian, ikut pengajian gitu loh. Banyak gak sih bagaimana? Kan banyak nih sekarang orang-orang yang banyak komen, ya kan? Komen. Dulu mah lo ini gini, sekarang ini. Itu cara mensikapinya gimana sih bagi Telisda? Aku sih orang yang nggak peduli sama omongan orang, maksudnya biarin aja. Atau gue nggak minta makan sama lo kok. Iya bahasa artis tuh gitu. Iya. Gitu, jadi cuekin aja. Gitu. Kadang kepikiran nggak sih? Enggak ya? Biasa aja ya? Iya, nggak usah bacain komenan orang. Gitu ya? Gitu ya? Biar nggak sakit hati. Iya. Terus sekarang silaturahim kan sekarang sudah mulai level 1 nih kan, sudah mulai bisa silaturahim nih kan kita kan gitu loh. Mudah-mudahan perfilman kita juga semakin baik lagi nih dengan adanya melewati pandemi ini. Mudah-mudahan jadi jadi sesuatu yang bisa kita ini menjadi bahan renungan buat kita gitu loh, Telisda ya. Telisda pokoknya sekarang mah yakin dengan hijrahnya, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Istiqomah, mudah-mudahan bisa terus ngejalanin ibadah dengan baik walaupun kita tidak ada kesempurnaan bagi kita ya. Kesempurnaan hanya milik Allah gitu loh. Jadi pokoknya di podcast Areza, mudah-mudahan ini menjadi contoh inspirasi buat Telisda sendiri. Gitu. Banyak orang sekarang bertanya kepada dirinya dan kepada Tuhannya gitu, kenapa saya dibeginikan, kenapa saya harus begini, kenapa harus begitu gitu kan. Padahal kalau kita meyakini
Allah sudah menentukan hidup kita ini sudah yang terbaik menurut Allah gitu loh. Menurut kita mungkin kurang baik gitu ya. Karena Allah menyampaikan wa asan takruhu shay'an wa khairul lakum wa asan tuhibbu shay'an wa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi amat baik bagimu. Boleh jadi menurut engkau baik tapi amat buruk bagimu, ya kan? Jadi sekarang kita tinggal serahin aja sama Allah teh. Benar nggak? Iya. Teh Lisda apakah tetap di jalurnya perfilman atau persinetronan atau FTV segala macam? Nextnya kita nggak tahu. Pengennya sih ya punya rumah tangga lagi yang baik. Amin ya Allah. Suami capek gitu. Oh gitu ya. Jadi kembali ke fitrahnya ya maunya ya gitu. Tapi kan sebenarnya tidak ada tidak ada larangan sebenarnya bagi seorang wanita saat ini, zaman saat ini, iya untuk bekerja. Ya, selama ada izin dari suami, ya, makanya buru-buru dapat suami dulu dah. Kan aku tuh maunya tuh ya paling usaha apa gitu yang bisa dari rumah kayak gitu, jadi nggak terlalu ninggalin anak sama suami gitu. Ya mudah-mudahan di Arjo Podcast ini melihat seorang Teh Lisda Oktalis ini kan gitu. Oh gini kan Teh Lisda teh nggak punya suami ya. Siapa tahu ada yang mau hubungi Teh Lisda, tapi orang-orang yang baik yang udah dipilih sama Allah gitu loh, ya kan gitu loh. Jadi gini ya. Gimana? Kan aku kan baru berhijrahnya ini baru terus pengen gitu namanya wanita ya, pengen banget gitu istiqomah gitu. Kumahannya caranya? Istiqomah itu sebetulnya konsisten ya, selama kita awalnya kita meyakini dulu aja, meyakini ya. Orang yang istiqomah itu sebetulnya dia sudah meyakini dengan ketentuan Allah. Apapun hidup kita sudah diatur sama Allah. Pasrah kepasrahan kita. Selama kita menjalankan perintah Allah dan berupaya menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu aja sebetulnya. Pada saat kita berupaya maksimal menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, nah itu kita jalanin saja. Itu sudah cukup bagi kita. Tapi ada peningkatan. Istiqomah itu jangan langsung drastis gitu sebetulnya, langsung tok gitu. Nanti karena nggak bisa instan, semuanya harus pelan-pelan dengan proses. Tapi pelan-pelan yang meningkat gitu loh. Misalnya sekarang sholat 5 waktu nih, kita nih sholat 5 waktu, kok cuma sholat 5 waktu aja ya, kurang sholat sunat rawatibnya sebelum dan sesudah sholat wajibnya misalnya, mau saya tambahin sholat tahajud tambahin. Tapi kalau bisa setelah kita itu melakukan itu dan kita mendapatkan banyak keajaiban dari Allah yang berikan kepada kita, maka di situ kita biasanya akan terbiasa seperti itu dan akan melebihkan ibadah kita kepada Allah. Ya, seperti halnya dengan hijab sekarang, ya kan? Ini kan memang kewajiban bagi kaum wanita ya, gitu loh. Dan itu tidak mengurangi bahwa kita ini harus, ini kan berarti kan Allah lagi baik sama Teh Lisda. Cara bagaimana kita mensyukuri kebaikan Allah itu dengan apa? Dengan ibadah. Ya, ibadah yang istiqomah tadi itu. Kadang istiqomah ini akan turun pada saat ujian dunia datang. Nah, itu dia Ustadz beratnya. Ya, jangan pakai saya Ustadz ya, saya mah. Gitu. Itu dia beratnya ya, gitu. Di saat kita udah rajin ibadah, ujian datang. Sampai sebenarnya kan nggak boleh ya, ayah. Sampai ngeluh, ya Allah kok begini banget kayak gitu. Ya makanya kok tadi kan saya sampaikan dari awal Teh Lisda ya, pada saat kita berkeluh kesah jazuan gitu, berarti kan kita jauh, itu kan lawannya dari sabar. Jazuan itu berkeluh kesah itu kan, karena orang sabar ini tidak pernah berkeluh kesah, ya kan? Kita meyakini aja bahwa ketentuan Allah ini yang terbaik bagi kita. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah, Innallaha idza ahbabtan ibtalah. Sesungguhnya kalau Allah cinta kepada hambanya pasti diuji. Diuji itu tanda kecintaan Allah. Bagaimana kita mensikapi ujian? Ujian yang paling berat itu sebenarnya bukan ujian kesusahan, ujian kesenangan. Oh, bener dong. Kalau ujian kesusahan kita masih ngomong sama Allahnya dengan nangis, ya Allah, abdi teh susah, saya ini susah. Pada saat senang, kapan ngomong sama Allahnya? Kapan ngobrol sama Allah? Lagi susah kita bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, bisa sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Tapi pada saat senang, kadang kita dinanti-nanti. Makanya kata Rasulullah, yang dikhawatirkan oleh umatku adalah ujian kesenangan. Gitu, ujian kesenangan, nanti punya harta lagi banyak lagi, segala macam lagi. Kayaknya udah cukup ibadah saya, makanya dunia dikecilin. Makanya kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari kesusahan dan kerusakan.
di kehancuran gitu loh. Makanya pada saat dititipi lagi, jadi kan semua titipan teh. Iya. Ya, kita dititipi sama Allah, jasad aja ini titipan ya. Kita ini kan kembali ruh kita kepada Allah. Nanti akan dijadikan lagi sama Allah dengan jasad yang terbaik dari kita ini. Nanti di yaumil akhir, di akhirat kelak. Nah, caranya meyakini apapun ketentuan Allah itu yang terbaik bagi kita. Orang yang beriman diuji itu mendapatkan rahmat. Orang yang kurang imannya itu peringatan. Orang yang nggak ada iman itu azab, BP-nya, hukuman gitu. Tapi karena kita nggak kepedean orang yang beriman, apapun ujian Allah menjadi peringatan buat kita, menjadi sentilan lah gitu, menjadi teguran buat kita. Jadi semakin kuat iman kita, semakin banyak ujian. Iya, gitu. betul. Nah itu godaannya kan, udahlah capek beriman gitu. Nah, kadang-kadang suka capek ibadahnya gitu. Nah, kenapa orang bilang sekarang ujian kesenangan itu lebih susah? Karena pada saat kita punya apa-apa, ya kan? Udah masih cukup ini. Ya, ibadah biasa-biasa aja. Jadi biasa-biasa lagi malah menurun, jadi nggak istiqomah. Kalau istiqomah itu mau sebanyak apapun rezeki kita, mau sebanyak apapun harta kita, tetap kita di jalannya Allah karena ini semua titipan. Titipan ini bisa diambil lagi sama Allah. Ya, saat kita punya mobil, punya rumah, punya segala macam, itu titipan. Ya, pada saat kita tidak punya apa-apa pun, ini kita masih ada jasad. Kita dikasih makan itu titipan Allah buat kita bisa makan hari ini. Ya, jadi istiqomah itu adalah orang-orang yang nanti akan dipersiapkan oleh Allah akan memasuki dalam surga yang diberitakan kebaikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengucapkan ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku. Rabbuna Allah tsumma istaqamu, mereka istiqomah di jalan Allah, para malaikat menyampaikan kepada mereka wala takhafu wala tahzan, jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Jadi orang-orang istiqomah itu tidak pernah takut menjalani hidup, tidak pernah was-was, tidak pernah khawatir besok makan apa ya, besok makan, karena Allah sudah menentukan semuanya. Nah, orang istiqomah itu mau ibadahnya mau terus flat begitu aja, tapi dia yakin itu semua ketentuan Allah hari ini. Kata Allah, Terizda hari ini dapat duit 1 juta, besok 2 juta, itu sudah ketentuannya. Atau enggak hari Rabunya nggak ada duit sama sekali, itu sudah ketentuan Allah. Makanya nikmatin aja. Jadilah orang-orang yang qanaah. Qanaah itu menerima apapun ketentuan Allah, baik dalam keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan sempit. Mau disusahkan sama Allah atau mau disenangkan sama Allah. Itulah orang-orang qanaah. Orang qanaah itu senantiasa istiqomah, ibadahnya terus gitu. Mau hari ini pakai berlian, besok pakai batu aki, sama aja. Nggak ada perubahan karena dia begitu yakinnya sama Allah. Gitu teh. Tapi buat ke istiqomah itu kan berat ya Ustadz ya, istilahnya. Afdalul ibadah ahmazuha, seutama-utama ibadah itu yang paling memberatkan. Setiap ibadah yang berat bagi kita, Allah kasih kucurkan banyak rahmat, kebaikan, keberkahan buat kita. Semakin kita merasakan proses perjuangan ibadah, yakini sama kita teh bahwasanya itu Allah sedang memberikan banyak rahmat, banyak kebaikan dan banyak keberkahan buat kita. Dan semoga sampai kepada keriduan yang tadi disampaikan Teh Lisda. Kan kita mengharapnya ridho, ya kan? Ada meren doa-doa gitu supaya istiqomah gitu. Kalau doa-doa istiqomah sebenarnya kita minta sama Allah keistiqomahan di dalam ibadah. Ya, Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya kan? Allahumma aina ala zikrika, ya Allah, jadikan kami hamba ini orang-orang senantiasa mengingatmu, terus senantiasa mengingat. Ya, aina ala zikrika wa syukrika, yang senantiasa bersyukur kepadamu, minta sama Allah wa husni ibadatik, dan menyempurnakan di dalam ibadah. Itu kan bisa doa. Doa itu kan doa yang biasanya dilakukan sama Rasulullah setelah selesai sholat wajib. Biasa kan istighfar. Bahasa Indonesia itu bisa mah. Ya Allah, sing abdi teh sing istiqomah ibadah di jalan Allah. Ya Allah, sing abdi teh tiap dinten teh teras ingat ke Allah. Ya Allah, tiap
dinten teh abdi teh bersyukur bade seueur bade sakedik, mau banyak mau sedikit, saya terus berterima kasih sama Allah. Karena dengan sehat pun ini mahal. Iya. Ya, kita bisa ngomong, bisa ngobrol sama Allah, kita bisa sholat aja kan bersyukur loh teh. Bisa berhijab ini kan bersyukur loh teh. Karena kan ada pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah nggak pakai kekemban. Wah, namanya Teh Lisda teh gitu kan. Tapi kalau sudah begini, ingetin lagi sama Teh Lisda, jangan pernah menilai-nilai orang lain. Ya, diri sendiri aja, ibda binasi. Teh Lisda mau menjadi orang yang baik sudah buat dirinya. Ya, nggak usah. Kan Teh Lisda juga orangnya nggak suka orang yang mikirin apa yang jelek ke saya, nggak usah dipikirin. Berarti kita intinya kita pun tidak mau mengurusin urusan orang lain, betul nggak? Urusan diri sendiri aja, bener nggak tuh? Iya, iya. Ya, dan jadilah ibadah kami ini ya Allah menjadi ibadah yang sempurna di hadapanmu, di matamu. Kalau kita kan ibadah jauh dari sempurna teh. Salat khusus ge hese, salat khusus susah, doa ge kadang iya kadang ker nangis kadang enggak. Ya. Apalagi kalau kita sudah bercukupan doa teh cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah cukup ya kan ya. Ya, tapi pada saat kita susah doa teh bisa sejam, bisa 2 jam gitu kan perenungan. Apa nangis gitu. Kalau bisa, nah orang istiqomah itu biasanya dalam keadaan apapun dia menunjukkan kesempurnaan di dalam ibadah, walaupun belum sempurna, tapi sekuat tenaga dia ada kesungguhan di dalam ibadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau dia sudah bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang sesuai dengan keinginan Allah. Gitu loh. Dan ada kesungguhan. Jadi ibadah yang mujahadah, yang dengan kesungguhan. Nah di situ Allah lihat, karena keistiqomahan kita pun sebenarnya kita bisa menilai diri sendiri ya. Contoh misalnya, aduh sabulan kamari mah abdi teh tahajud teh menit nggak bolong-bolong ya, full gitu. Nah bulan iya mah rada bolong-bolong, itu bisa kita menilai keistiqomahan kita. Oh, misalnya kita ibadah itu ya. Sebenarnya kalau ibadah buat diri sendiri, orang lain kita nggak bisa tahu. Tapi buat diri sendiri, keimanan kita bisa tahu loh. Ya, al-imanu nisfan bisyukri wa nisfun bisobri. Iman itu dibagi 2, sebagian dengan syukur dan sebagian dengan sabar. Kita nih hari ini bersyukur nggak sama Allah? Lupa. Kemarin masa bersyukur wae. Dapat duit 1 juta, 2 juta, 100 juta pun tetap berterima kasih sama Allah. Nah kemarin saya dapat 1 miliar jadi malah lupa sama Allah. Itu sebenarnya kita bisa menilai diri kita. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah muhasabah dirimu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti engkau akan dihitung di yaumil akhir. Naudzubillah. Kalau di yaumil akhir kita dihitung teh, ngeliat dosa ke belakang kita, astagfirullahaladzim, lah pada usaha saya teh. Ya kan, ke depan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita baru berbuat kebaikan, tapi ingat ya kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayiat. Segala kebaikan itu akan menutup segala keburukan-keburukan kita. Jadi terus zaman sekarang berbuat baik aja dimanapun berada. Cuman kadang suka capek gini loh Ustaz. Ustaz. Saya mah. Cuman kadang suka capek. Ya Allah, saya berdoa terus, saya ibadah terus, tapi kok belum dikabulin gitu. Nah, ini salah satu doa yang akan dipending sama Allah. Ini kata Rasul bilang gini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allahnya, semua manusia doanya akan dikabulkan sama Tuhannya oleh Allah, selama lisan dan hatinya tidak tergesa-gesa. Ditanya sama sahabat, maksudnya tergesa-gesa gimana? Yang diomongin sama Teh Lisda tadi. Kalau dia ngomong kayak gini nih, ya Allah saya tuh udah berdoa, tapi kok belum dikabul juga ya? Itu yang membuat doa nggak jadi dikabulkan. Ya Allah, salah dong, jadi salah. Iya, maka tergesa-gesa. Padahal saat ini doa nih, Baitul Izza nih udah turun nih di terminal doa nih, kata Allah kabulkan. Kata malaikat, ya turunkan nih rezekinya, ya. Set, Lisda ngomong gini, ya Allah saya tuh udah doa. Jadi lagi deh. Tapi kok nggak dikabulin juga? Udah mau dikabulin, kok nggak dikabulin juga? Berarti dia ragu sama Tuhannya. Ya Allah. Berarti nggak boleh ngomong kayak gitu ya? Tidak ada keraguan di dalam doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idadan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakanlah Muhammad kepada hambaku bahwa aku ini dekat. Ya, dan mereka lah minta kepadaku dengan keyakinan, maka aku akan berikan semuanya kepada mereka dan akan aku berikan petunjuk kepada mereka.
Mungkin itu diuji kesabarannya ya. Iya, kesabaran. Itu tadi sabar teh kan tidak ada batasnya kalau kata Rasulullah. Tapi orang yang punya masalah segala macam kan sabar itu ada batasnya. Iya. Ya, gue udah nggak kuat nih, udah give up nih, udah gue putus asa. Tapi Allah kan selalu menyampaikan wala tayasu min rohillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Kamu kelihatannya susah, tapi kamu sehat walafiat. Coba orang itu yang kaya raya itu, tapi makannya pakai selang, ininya pakai oksigen tambahin. Harusnya kita semua ini orang-orang kaya semua yang dihidupkan sama Allah. Kasih udara aja kan lebih mahal. Udara teh mah sehari bisa 1,8 miliar cenah lamun mayar mah. Bener nggak? Terlalu baik Tuhan kita sama kita teh. Maka termasuk hidayah ini kan mahal. Ya, mudah-mudahan Teh Lista bisa istiqomah dengan hidayah yang Allah titipkan di sini, bisa terus berbuat kebaikan, mudah bisa membesarkan anak yang 10 tahun. Siapa namanya anaknya? Namanya Pandia. Pandia. Mudah-mudahan Pandia menjadi anak yang soleh, ketemu lagi sama calonnya, sama jodohnya Teh Lisda, ya kan? Di dalam persinetron keartisannya mudah-mudahan tetap humble, yang dulu sempat merasa sombong, ya kan? Sekarang lebih tawadu lagi, bukan tahu warna duit ya. Tawadu itu rendah hati, ya. Karena kata Rasulullah, man tawadu arafahullah, wa man taqabbara wada'ahullah. Siapa yang merendahkan hatinya, maka Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang meninggikan hatinya dengan kesombongannya, maka Allah akan hinakan sehina-hinanya. Kata Rasulullah begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga kalau di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Kesombongan itu lu mah gak ada apa-apanya. Ciri orang sombong apa? Dia senantiasa merendahkan orang lain dan menentang kebenaran. Ya, bawaannya ngerendahin orang aja. Biasa aja loh. Lu mah. Saya mah ngerendahin orang enggak, cuman yang namanya cewek kadang suka gibah. Apalagi kalau kumpul. Gibah dijaga teh, jangan kita kalau ngomongin kebaikan nggak apa-apa teh. Kalau ngomongin kebaikan nggak apa-apa, ya. Tapi ngomongin sesuatu yang tidak baik, tapi diungkapkan seseorang, itu walaupun itu benar, itu menjadi gibah. Kalau nggak benar menjadi fitnah. Misalnya kita ngomongin, misalnya sama Mas Awan sama Mas Bergas ngomong, ya lo tadi di podcast tadi Teh Lisda itu luar biasa ya, bisa mendapatkan hidayah dari Allah, dari umur, tuh kan ini menjadi inspirasi buat, kan diomongin tah? Iya. Orangnya nggak ada, iya. Boleh nggak gitu? Tuh itu artis kok bisa tahajud ya, bisa rajin ngaji ya, itu kebaikan dong, itu tidak ghibah. Itu malah menyampaikan siar-siar kebaikan. Yang nggak ghibah itu kejelekannya disampaikan gitu. Itu susah itu. Ini sombong ini teris datanya tadi biasa. Itu ngomongin orang itu jadi ghibah. Apalagi kalau nggak benar jadi fitnah. Makanya kalau menyampaikan suatu kebaikan mah nggak apa-apa teh. Ya tuh pelan-pelan kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalkan kumpul-kumpul gitu kan kemarin kan si ini nih begini-begini gitu biasa. Nah makanya kalau saat itu Teh Lisda yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa istiqomah di jalan Allah, itu sudah mulai ada remnya. Misalnya kalau misalnya hanya mendengarkan aku maha, kalau mendengarkan, kalau kita mengiyakan itu menjadi sum'ah. Semua hati yang didengerin, cuman kita mengiyakan gitu, nyanyi sih itu, tapi dalam hati kan gerendeng aja, gitu lah. Kita tidak ngomongin dia, tapi kita hanya mendengar gitu. Tapi pada saat kita tidak menjadi sum'ah, tidak menjadi mendengar itu menjadi dosa, kita dengerin si fulan gini-gini nih, ya Allah, sing diselamatkan ku Allah, sing diampuni ku, tak kadinya, jadi ada doa. Jadi obrolan kita yang macam-macam ini teh, ya, yang orang ngomongin ini si fulan gini, suami itu mah gini, ya kita doain aja. Kenapa sih? Ini kan begitu. Iya. Malah mereka jadi inyanya kita ngomongin orang belum tentu kita lebih baik daripada dia, betul nggak? Kadang-kadang kalau sendirian itu udah nggak mau ngomongin orang, udah biarin, nggak mau tahu urusan orang, udah biarin gitu. Atau pas kumpul kepancing lagi. Ya itu, curiosity-nya kan tinggi kita nih, keingintahuannya tinggi. Tapi cuman mengingatkan, ini berlaku bagi A juga kan. Iya. Kan banyak jemaah yang ngobrol, komunikasi segala macam, ya kan, permasalahan hidup, rumah tangga segala macam, itu kan ngomongin orang. Iya. Tapi kita harus beri solusi, bukan menjadi hanya sekedar omongan yang tidak baik. Dan kita harus tabayun, harus teliti. Ada orang ini misalnya ada seorang istri atau seorang suami ngobrolin tentang rumah tangganya gitu kan. Tabayun, kita langsung tidak langsung percaya, langsung berbicara dia omongan gini-gini, belum tentu istrinya begitu. Makanya kalau mau
curhat segala macam, Dua-duanya. bawa ke dia dua-duana, ngobrol ke dua-duana gitu loh. Ya, ini gini-gini, kita islahin, kita damaikan, kita berikan pengertian-pengertian di dalam agama biar nih hidup rumah tangga Islam itu harus kieu, harus begini ya. Ini belum dijalanin, sok suami sing jalanin yang baik, sok istri saling yang baik, sok sekarang mah wala fina anina saling memaafkan dulu. Nanti dimulai dari nol lagi, udah kayak pom bensin ya, mulai dari nol. Tapi nggak apa-apa. Terus gini, kan aku syuting, kan kebanyakan syuting itu ada pegangan tangan, peluk kayak gitu. Tuh kumaha tuh, Karena Teh Lisda sudah begini, lebih baik ya, lebih baik gitu. Perpegangan itu sebetulnya tidak menjadi apa-apa, tapi beberapa yang udah saklek mah itu sudah diharamkan. Ya, kalau sudah bukan mahramnya gitu ya, kita bersentuhan aja kurang baik. Iya. Gitulah ya. Tapi ada beberapa memang selama tidak ada hasrat, tidak ada apa segala macam, selama kita untuk melakukan niat untuk silaturahim dengan baik, itu tidak menjadi masalah. Kan bersatunya seorang yang innalillahi yang beriman itu pada saat pegangan tangan itu misalnya laki-laki dengan laki-laki berpegangan tangan saja, melepas aja karena saling ridho, sudah tidak ada dosa lagi di antara keduanya gitu loh ya. Tapi kalau misalnya di sisi yang lain, bagi orang yang mahramnya tidak, bukan mahramnya ya, bukan muhrimnya lah bahasanya, kalau sering kita tahu mah, itu alangkah lebih baik dihindari. Alangkah lebih baik dihindari, karena kan kalau sudah berhijab ini mah pemerannya juga agak dikurang-kurang hal kayak gitu. Iya. Gitu loh ya. Biasanya mudah-mudahan saudara-saudaranya pada ngerti sekarang mah. Sebenarnya kadang juga cuman cerita suami terus pegang, terus cium kayak gitu loh. Iya. Itu sebetulnya ya, itu kan kayak main-main ya sebenarnya, kan kayak hiburan gitu ya. Tapi sebagian besar ulama sebenarnya tidak boleh seperti itu teh. Ya, kalau hanya sekedar ya itunya di-cut lah bahasanya, seolah-olah mereka melakukan keharmonisan, itu bisa sutradara lah. Ini mah ya anjuran aja lah kepada saudara film sinetron. Kadang kalau mau ngomong gitu mas saudaranya, Rizda ribet, udah nggak usah dipakai lagi gitu. Mendingan nggak usah dipakai lagi, biar Allah yang pakai kita. Benar nggak? Rezeki sekali kan rezeki Allah yang ngatur, betul nggak? Iya. Ya, jangan sampai kita urusan dunia ini mengalahkan urusan akhirat. Ya, karena memang dunia ini buat tempatnya main-main dan senda gurau. Ya. Wamal hayatud dunya illa laiba walah. Tidaklah kehidupan dunia hanya main-main dan sandiwara dan senda gurau. Ya, walad darul akhir khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang siapa? Orang yang bertakwa, yang memiliki keimanan dan memiliki terus beramal soleh dalam hidup. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Suruh pikir kita sama Allah. Masa sih cuma disuruh sama Allah begini doang gitu loh. Kamu tidak sanggup menjalankan, padahal Allah udah nyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Kita ini semua sanggup menjalani hidup. Kadang hawa nafsu yang diikuti gitu loh ya. Aduh, kayak orang putus asa lah gitu. Padahal kata Allah pasti sanggup sebetulnya. Cuman hawa nafsunya ke depan. Kadang berdoa, ya Allah berat banget ujianmu ya Allah gitu. Padahal sih ternyata ngelihat ke bawah lagi ada yang lebih berat lagi. Nah, pintar tah dirinya. Makanya pada saat kita diuji kesusahan, lihat ada orang lebih susah dari kita, kok dia survive lah. Seperti halnya Teh Lisda melihat seorang restoran yang biasa-biasa aja, ya kan? Iya. Kalau mikirnya, iya ya, kalau Allah sudah geraknya Allah mah semuanya menjadi indah gitu loh. Makanya sabar bersama Allah. Kalau sabar bersama Allah tuh dengan kekuasaan dan dengan kebesaran. Kalau kita sering keluh kesah teh, sering ngomong gini, kenapa saya begini ya Allah, kok begitu berat? Berarti kita ini sedang mengecilkan kuasanya Tuhan. Oh, nggak boleh juga Nggak boleh. Ya. Pada saat ini, ya Allah terima kasih atas ujianmu. Semoga Allah berikan pertolongan, kemudahan dalam hamba menjalani ujian ini. Harusnya gitu ngomongnya. Karena hamba yakin engkau maha kuasa atas segala sesuatu, dan tiada yang bisa hamba minta tolong kecuali kepadamu. Itu yang Allah senang, tanpa harus berkeluh kesah. Pokoknya setiap ujian, sekarang kan kalau lagi dalam kesusahan pun kan kita tidak langsung mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi kata Rasulullah apa? Pada saat Allah memberikan kesusahan kepada kita, mendapatkan berita yang kurang baik buat kita, apa yang diucapkan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah nggak?
segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Baru ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Gitu terus semangat pokoknya. Nggak boleh ngomong sembarangan juga. Nggak ya, bisa, harusnya memang begitu. Tapi kalau diikuti dengan hati nuraninya, pasti kita malu sama Allah teh sebetulnya. Allah sudah memberikan banyak nikmat sama kita yang jarang kita syukuri. Sekarang bangun tidur teh. Terisda bangun tidur, paling doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Biasanya ngomong gitu kan? Iya. Pernah nggak pas bangun tidur, ya Allah terima kasih masih bisa bangun, masih bisa melangkah ke kamar mandi, masih bisa ada suara, masih bisa mendengarkan, masih jalan, masih sehat. Tiap hari begitu nggak kita? Enggak. Orang jalan-jalan ke toilet tuh orang mah. Kadang-kadang kalau ingat. Ya kalau ingatnya kita mah kalau berterima kasih sama Allah pas lagi dapat sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Padahal kalau kita renungi pada saat kita dalam keadaan susah, mahal loh renunganmu tuh mahal loh. 1 jam kau merenung tentang Allah dan Rasulnya saja, engkau mendapatkan pahala 1 tahun ibadah loh. Kok nggak disadari sama kita? Ya, jarang kita merenung buat diri kita. Aduh, besok kalau gue mati, bakal gue gimana ya? Besok kalau gue mati, bukan mikirin nanti gimana, tapi apa yang harus saya pertanggungjawaban kepada Allah. Makanya Allah, saya ngaku dosa, ngaku salah, ngaku hina, ngaku ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, rendahkan hati, rendahkan diri malah di hadapan Allah, dan lembutkan suaramu pada saat kau berdoa. Maka pada saat kau bersujud, kau berbisik di dalam bumi, di bumi, maka akan terdengar sampai ke langit. Bisikan kita di sujud nih, ya Allah, ya Allah, itu kedengaran di langit nih. Itulah sebaik-baiknya doa pada saat kita sedang bersujud. Gitu, karena doa yang terbaik kedua adalah pada saat kita mengangkat kedua belah tangan kita. Karena kata Allah dalam hadis qudsi gini, aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa hambaku yang mengangkat kedua belah tangannya. Ya pada saat kita doa, ya Allah, tapi minimal neng sebelum kita ya Allah, tapi tetega doa artos itu langsung gitu. Kalau bisa diucapkan dengan membaca puji-pujian dulu kepada Allah, minimal alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita beristighfar saat itu. Kenapa istighfar itu mampu menghancurkan dosa-dosa kita pada saat kita meminta kepada Allah, pada saat kita sedang dibersihkan sama Allah, dan apa yang kita keluarkan sesuatu yang bersih, sesuatu yang indah gitu loh, tanpa harus kita merasakan apa nanti keluar sendiri tuh. Makanya minimal alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, istighfar. Baru ngomong neng. Kalau aku biasanya malah Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, terus ya Allah hamba memujimu dan hanya padamu lah hamba memohon dan berharap. Bangga kan diawali dengan nama Allah. Ini istighfar mangga lah, tambahan lagi ya, Telisda ya. Mudah-mudahan Telisda bisa istiqomah yang diinginkan Telisda tadi. Yakini aja segala ketentuan Allah yang ditimpakan kepada kita ini yang terbaik dari Allah. Selama kita mampu terus beribadah walaupun dalam keadaan apapun. Ya, sholat lima waktu jalanin, tambahin sholat tahajud, tambahin sholat duha, tambahin zikir setiap saat. Ya, yadkurullah kula ahyan seperti Rasulullah mengingat Allah setiap saat. Rasulullah mah sudah dijamin masuk surga, tidak ada dosa. Orang dosa banyak, kita dosa loba pisan ya. Beliau ya. tetap aja beribadah sampai kaki bengkak-bengkak Rasulullah mah. Kita sholat kaki bengkak-bengkak. Kita masuk surga aja udah malas-malasan. Nah itu menjadi bahan renungan bagi kita. Cuman kadang kalau sholat itu suka lupa nih rakaat keberapa ya tadi udah ini belum gitu. Itu nanti ditambahin namanya adalah sujud sahwi. Misalnya gini, Telisda nih pas lagi sholat duhur ya, pas ini teh 2 apa 3 ini teh kan dikerendahin. Oh ini baru 2. Oh gitu. Iya, ini tuh udah rakaat ketiga apa kedua? Berarti rakaat yang terendah. Ngambilnya yang 2. Berarti kan kalau misalnya udah 3, tahir ngambil 2 kan berarti 5 rakaat lah. Makanya diakhiri dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu habis salam. Habis sebelum salam. Habis tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Terus Allahu akbar, sujud sahwi, baca subhana ma la yanamu wa la yashu. Kalau nggak bisa juga subhanallah ala wa bihamdi lagi, ya sesungguhnya Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, ya kan artinya yang tadi itu subhana ma la yanamu wa la yashu, ya Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, artinya maha suci Allah. Tapi kalau misalnya kita tidak hafal itu, baca aja lagi subhanallah ala wa bihamdi, ya terus
duduk lagi iftiros, duduk di antara dua sujud, ya. Itu baca Robik Fili boleh lagi dibaca, enggak juga nggak apa-apa. Tapi sujud lagi, sujudnya 2 kali. Oh. Sujud sahwi lagi subhanama la yanamu wa la yasu. Kalau misalnya nggak bisa lagi satu kali. Atau subhanallah a'la wa bihamdi. Baru Allahu akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau merasakan ada kekurangan rakaat di dalam sholat, itu gunanya sujud sahwi. Karena gitu. Kadang suka pikiran, aduh ini kayak jemuran belum diangkat apa lagi sholat, mama apa yang pikiran. Karena memang kalau kata beberapa ulama menyampaikan di dalam sholat itu kan di luar alam sadar. Kalau di luar alam sadar itu ada yang keluar, itu namanya memori sama habit. Keingetan kita, ingat sesuatu yang tanpa kita lupa, keingetan saat itu, dan habit kebiasaan kita. Jadi kalau kita di bawah alam sadar tuh lagi husuk gitunya, yang keingetnya, nah kunci kamar itu di itu geringan adanya. Tiba-tiba itu teh memang kasih petunjuk sama Allah, cuman balikin lagi, jangan langsung nyari kunci, jangan. Tapi biasanya setelah kita itu, setelah assalamualaikum, kita bengong lagi. Tadi tuh perasaan nggak ada. Tadi kunci di mananya? Padahal di bawah alam sadar itu Allah kasih banyak petunjuk gitu. Itu bukannya karena nggak khusyuk gitu? Enggak juga. Ya. Jadi gitu Teh Rizda ya. Jadi pada saat kita sudah mampu menjalani hidup dengan keyakinan sama Allah, maka kita semua akan dimudahkan jalannya sama Allah. Gitu loh Teh ya. Nah, apapun, gimana Teh? Satu lagi nih, punten. Mangga. Jadi kan biar saya nanti punya suami yang baik, soleh, gitu, bisa membimbing saya dunia akhirat. Doanya apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikan saya suami yang baik. Udah ngomong sama Allah. Ya, berikan saya jodoh yang terbaik dari Allah, menurut Allah, dan hamba yakin apapun yang terbaik dari Allah, hamba akan mengikuti apa maunya Allah. Tapi itu istiqomah tadi ibadah, ya. Tapi nanti diberikan jalan sama Allah melalui hatinya. Ini mah klik keningan, ini mah orangnya baik, berasa di hati kita gitu loh. Bukan kebanyakan orang mungkin takutnya pura-pura baik apa segala macam kan gitu kan. Ada maunya. Tapi kalau melalui hatinya Teh Rizda, suatu saat kayaknya ini deh, ngomong lagi sama Allah. Iya, Doanya tadi itu tadi ya. Jadi minta sama Allah diberikan pasangan hidup yang baik, yang soleh, tapi yang menurut Allah yang terbaik, dan semoga menurut hamba ini juga baik. Ya. Nggak sampai Z gitu, minta yang soleh, minta yang ganteng, minta yang tanggung jawab, minta yang apa-apa. Boleh nggak ya? Boleh aja sih minta sama Allah mah, cuma nanti datangnya berbeda dengan ini kita, ya kan gitu. Nah, selama kita doanya yakin mah nggak apa-apa Teh. Doanya yakin gitu. Dan bagi Allah sekali lagi, bagi Allah menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Menurut kita tidak baik, boleh jadi ini yang baik sama dari Allah. Posisi kita ini sering di situ. Tapi kalau dengan Teh Rizda, dengan keyakinan sama Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, apa yang diucapkan Teh Rizda akan diridhoi atau akan dikabulkan sama Allah, itu mah bonus. Gitu loh Teh. Ya, gitu. Kadang Allah itu menentukan kita yang terbaik. Menurut kita nih, harusnya saya nih dapat suami ini yang baik gini. Kata Allah, belum tentu juga. Ya, mungkin kamu harus sekarang ketemu suami yang tidak baik dulu, biar kamu dapat pelajaran nih, dapat hidayahnya yang luar biasa dari Allah. Itu semua kalau kita balikin sama Allah, kalau maunya Allah kayak gini, saya mah terima aja. Makanya hidup qanaah tadi itu tadi. Ya, itu mah bonus-bonus lah. Kalau doa yang saklek, yang sesuai dengan ucapan kita, kata mah itu bonus. Ya, kebanyakan doa itu tidak sesuai, doa hikmah namanya. Kadang kita minta kaya, kenapa jadi miskin ya? Kadang kita minta, makanya susah kan, kita jarang nggak minta miskin sama Allah. Enggak kan? Enggak kayak Rasulullah. Allahumma ahyina miskina wa amitna miskina. Ya Allah, hidupkan saya bersama orang miskin dan menjadi miskin, dan matikan saya dalam keadaan miskin. Berani nggak kita doa ke Allah begitu? Nggak berani. Coba teman-teman di sini, kira-kira berani nggak doa sama Allah, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya bersama orang-orang miskin, gitu. Kapan kaya, kapan menghadapi bahagia? Makanya kebahagiaan itu jangan dilihat dari harta benda. Maka Rasulullah menyampaikan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs.
Tidaklah disebut orang kaya itu dengan harta bendanya, melainkan kaya hatinya. Gitu loh. Udah mah kaya hati, itu keren banget, itu bonus lagi. Ya, seperti artinya orang-orang miskin nih ngumpul sama Rasulullah. Ya Rasulullah, enak ya jadi orang kaya. Bisa sedekah, bisa haji, bisa segala macam, bisa apa aja. Kata Rasulullah, mau aku berikan amalan kepada kalian, biar kalian sama derajatnya seperti orang-orang kaya itu. Mau dong, mau. Kata Rasulullah, ya udah, selesai engkau sholat wajib, sholat fardu, engkau membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka derajat kalian sama dengan orang kaya itu. Seneng dong. Orang miskin seneng dong, diamalin tuh ya. Seminggu kemudian datang lagi orang miskin, ya Rasulullah, amalan kita dipakai sama orang kaya itu. Kok enak banget ya, udah kaya pakai amalan kita. Itulah bonus, itulah kebaikan Allah. Maka kita syukuri dalam keadaan apapun, gitu loh Neng. Neng lagi Teh Lisda ya. Teh Lisda, sekali lagi mudah-mudahan sukses, berkah, amin, amin. Baik semua jalani hidup dan kehidupan. Semoga cepat dapat suami yang sesuai dengan doanya. Amin. Ya, anaknya juga baik, menjadi soleh. Tadi itu namanya siapa? Pandia Pratama. Pandia Pratama, menjadi anak yang soleh, yang berbakti sama orang tua, yang menjadi kebanggaan orang tuanya, dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi anak-anak yang lainnya. Ya, selamat menjalani hidup dan kehidupan ke depan buat Teh Lisda. Semoga kehidupan Teh Lisda senantiasa lebih baik ke depannya. Amin, doain Ya. lebih istiqomah. Amin. Aju hatur nuhun sudah kedatangan Teh Lisda ke sini. Masya Allah, ya. saya diundang ke sini udah banyak ilmu yang bermanfaat buat saya. Alhamdulillah. Teh punten abdi mah sanes ustaz, sanes mengguri dan ingin menyampaikan apa? Hanya ingin saling menyampaikan bagi info aja. Semoga jadi info kebaikan ya. Amin. Gitu. Dan alhamdulillah, jangan lupa yang like, share, and subscribe di acara Reza Podcast ini. Insya Allah kelebihan rezekinya akan kita bagikan lagi kepada fakir miskin, kaum duafa, dan anak-anak yatim piatu yang membutuhkan, dan orang-orang lebih susah di antara kita. Sebelum ini mau mengasih sesuatu nih buat Teh Lisda. Iya. Ya, ini ada Teh Lisda ya, sama ini satu. Ini ada Al-Quran Teh. Ada Al-Quran. Ini Teh kitab suci kita ya. Hudalina subayinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi kita. Kalau petunjuk hidup, the way of life orang teh iya, imam orang nanti di akhirat tuh ini ya Teh ya. Nanti kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir ya, man imamu kak, siapa imamu? Ini kita harus bisa membaca Al-Quranul Karim ya, Quran yang maha tinggi ya kan, maha tinggi gitu loh. Jadi firman Allah. Dan Teteh kalau dalam menjalani hidup, kalau dalam kesusahan, buka Quran Teteh, buka Quran, baca. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Turunnya Al-Quran ini menjadi penyembuh bagi hati-hati yang galau, hati-hati yang susah ya kan, hati-hati yang sakit. Banyak kan orang-orang pada sakit hati ya kan. Kalau ada masalah baca Quran. Baca Quran, insya Allah. Walaupun nggak ngerti artinya. Nggak ngerti artinya, satu huruf saja dibaca oleh kita mendapat 10 kebaikan, diampuni 10 dosa, dan diangkat 10 derajat kemuliaan. Ya, ini mudah-mudahan bisa diamalkan sama Teh Lisda. Ya, cuman bisa boleh tanda tangan buat buat Teh Lisda ya. Teh Lisda. Tulisannya nama Okta atau Teh? Oktavianti. Oktavianti, pakai I, pakai Y? Pakai I. Pakai I. Semoga bisa diamalkan. Semoga sukses dan berkah selalu dunia dan akhirat. Ini Teh ditampi Teh ya, sami-sami Teh Lisda. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga salam buat keluarga semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun ya Teh Lisdanya. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah ngobrol-ngobrol banyak sama
Teh Lisda Oktavianti asli nama ya. Apa tadi? Oksalis ya. Di IG-nya apa? Lisda Oksalis. Lisda Oksalis. Oksalis. OXALIS. Itu. Eta lah pokoknya nama ya. Bukan Oxtel. Oxtel bukan itu sop buntut namanya. Ya. Seru juga ngobrol sama Teh Lisda, seorang pemain sinetron yang saat ini masih juga menggeluti sinetron. Dan mudah-mudahan sukses terus buat Teh Lisda. Amin. Dan terima kasih sudah menyimak acara Reza Podcast. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas dalam menyampaikan informasi. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe. Insya Allah rezeki ini akan kita bagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu di antara kita, orang yang lebih susah di antara kita. Sekali lagi, undur diri. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di acara podcast Arja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.